Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah ilmu, sebuah pengantar terkait dengan ulumul Quran, yaitu ilmu Al-Quran. Sebuah ilmu yang sangat luas, yang saat ini tentunya banyak dilupakan oleh masyarakat Islam. Bahkan kalau kita lihat kurikulum yang dibuat dari berbagai macam tingkatannya sangat kurang memadai. Apalagi hanya 1 semester, hanya 2 semester. Termasuk salah satunya misalkan di pasca sarjana, ya, di beberapa perguruan tinggi Islam itu ilmu Quran hanya 1 semester. Tentunya tidak cukup, karena ulumul Quran ini sebuah ilmu yang kalau kita meminjam perkataan Imam Asyuti, ya, beliau mengarang kitab ulumul Quran dengan kitabnya Al-Itqan fi ulumil Quran ini, misalkan itu beliau memberikan sebuah pernyataan, andai kata seseorang itu menulis tentang ulumul Quran, maka umur seseorang itu akan habis duluan sebelum ulumul Quran ini selesai dituliskan. Termasuk juga Syekh Ajar Kasih juga mengatakan seperti itu, bahwa ilmu ini sangat luas, tetapi umur kita hanya terbatas. Nah, tentunya ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Dan secara umum, ya, termasuk tentunya yang dijadikan rujukan, ya, oleh ulama-ulama kemudian ini, kitab Al-Itqan ini ketika berbicara tentang ulumul Quran. Akan tetapi bukan berarti itu sudah tuntas, bukan berarti itu sudah final, tetapi perlu pengembangan yang lebih luas lagi, sehingga memberikan khazanah keilmuan keislaman yang sangat luar biasa. Nah, terutama dalam konteks memahami isi kandungan Quran dari berbagai macam sisi. Nah, ini cara pandang ulumul Quran. Bahkan dulu itu, ya, termasuk tafsir, ya, itu masuk ulumul Quran. Qiraat juga termasuk ulumul Quran, walaupun saat ini agak sedikit dipisahkan, tetapi tentunya sangat berkaitan dengan ulumul Quran ini. Dan semua ketika kita berbicara tentang Al-Quran, itu namanya adalah termasuk pembahasan daripada bagian ulumul Quran. Nah, kita akan berbagi agar kita sedikit banyak mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga tentunya tujuan akhir kita bagaimana agar kita bisa bersahabat bersama Al-Quran. Ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Cara memandang Al-Quran dari berbagai macam sisi, termasuk yang banyak dilupakan, terutama di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah Islam, yaitu salah satunya adalah Asma'us Surah, nama-nama surah Al-Quran.
tidak masuk pada prinsip dasar menjadi sebuah kurikulum. Kebanyakan hanya terbatas pada misalkan Asmaul Husna ya. Tetapi jarang sekali ya, sebuah madrasah misalkan dari Ibtidaiyah atau dari TPA atau dari FAUD itu dimasukkan Asmaul Surah menjadi sebuah kurikulum pokok. Padahal justru ini yang sangat penting. Dan insya Allah kita akan kaji ya satu demi satu Asmaul Surah supaya kita mengenal dengan sebenarnya. Misalkan kenapa surah pertama disebut dengan surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, ketiga surah Ali Imran, keempat surah An-Nisa, kelima surah Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, dan seterusnya. Ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa ketika kita mampu memahaminya dengan sebaik-baiknya. Bahkan setiap surah Al-Quran itu mempunyai inti-inti ajaran yang sangat luar biasa. Ini baru dari sisi Asmaul Surah. Kemudian nanti kita melihat juga Al-Quran dari Asmaul Qurannya. Ada Asmaul Quran bil Quran, ada Asmaul Quran bil Kitab, ada Asmaul Quran bil Tanzil, bil Zikr, bil Furqan. Nah, ini juga kita harus mengenal. Karena ternyata dari Asmaul Surah dan Asmaul Quran itu sendiri mempunyai nilai pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, ini yang masih jarang tentunya dipahami, diketahui oleh masyarakat kita. Ya, dengan memahami tadi satu persatu Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita, itu mempunyai sebuah nilai yang luar biasa. Secara perlahan Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita pun akan mengenal dengan baik terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan mengenal Al-Quran itu sendiri ya, dengan baik, maka kita pun pasti akan bersahabat dengan Al-Quran. Walaupun pada kenyataannya tentunya sangat memprihatinkan ya, khususnya di Indonesia. Kenapa? 65% penduduk Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Kenapa? Tadi karena tidak mengenal Al-Quran itu sendiri. Kemudian Al-Quran dilihat dari sisi lainnya tentang Makkiyah Madaniyah, yaitu Al-Quran yang diturunkan di Mekah, Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Juga ya, pengetahuan atau pemahaman mengetahui surah yang pertama turun dan surah atau ayat yang terakhir turun. Ini juga sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Nah, itu semua ada dalam kajian Ulumul Quran. Insya Allah kita akan bahas pada waktunya nanti. Kemudian juga kita mengenal di dalam Al-Quran ini, dilihat dari kacamata Quran, ada namanya Amsalul Quran, yaitu perumpamaan yang sangat luar biasa di dalam kitab suci Al-Quran. Amsalul Quran berbeda dengan perumpamaan bahasa Indonesia. Nah, perumpamaan bahasa Indonesia itu tidak usah pakai mikir juga, kita sudah paham. Salah satu contohnya misalkan, lebih besar pasak daripada tiang. Oh, ternyata kebutuhannya ya, keperluannya itu lebih besar daripada pemasukannya. Kemudian air susu dibalas dengan air tuba. Oh, kebaikan dibalas dengan keburukan. Sudah paham. Tetapi untuk memahami Amsal Quran itu perlu perenungan, perlu pemikiran, perlu penelitian, perlu kajian.
baru kita akan memahami. Dan itu subhanallah, sebagian besar Amsal Quran itu menyangkut ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat kauniyah itu ternyata sangat Indonesia sekali. Kenapa? Karena banyak contohnya di Indonesia. Bahkan ya, kalau kita berbicara tentang ayat kauniyah, maka 70% lebih Al-Quran akan bicara Indonesia. Kenapa? Contohnya sebagian besar di Indonesia. Ini dari sisi Amsalul Quran. Berarti ada kata-kata pada ayatnya itu, kata-kata masaluhum, kamasalil hadis, itu salah satu contoh-contoh tentang Amsalul Quran. Kemudian juga ada Jalalul Quran. Jalalul Quran itu perdebatan di dalam Quran. Kemudian juga ada Aqsamul Quran, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Begitu sangat banyak. Dan itu pun kembali contohnya banyak di Indonesia. Aqsamul Quran, yaitu sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, itu memberikan kontribusi, ya, pengetahuan, wawasan yang sangat luar biasa kalau betul-betul kita mengkajinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian juga ada Qisasul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan ini bisa kita bayangkan, ya, untuk menulis satu tokoh Qisasul Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan. Kebetulan saya ketika membuat sebuah disertasi yang ditulis adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu membutuhkan waktu 7 bulan. Satu nabi. Nah, kalau kita menulis secara komprehensif, ya, secara rinci, secara detail, 25 dan Rasul, ya, 25 Nabi dan Rasul, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa? Ya, secara komprehensif tentunya, bukan asal-asalan, tetapi kita menggali langsung dari kitab suci Al-Quran. Ini gambarannya, ya. Kemudian juga dari sisi mukjizat Qur'annya, ya, dari sisi logohnya, bahasanya, ya, dari sisi informasi ilmiahnya, dari sisi pemberitaan masa lalu, masa akan datang. Ya, ini semua adalah merupakan bagian daripada kajian-kajian ulumul Quran. Ini sebuah pengantar tentunya agar kita bisa mengenal, bisa memahami betapa luasnya kajian ulumul Quran ini, yaitu melihat Al-Quran dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam sisinya, ya, termasuk tentunya ya penafsirannya, itu masuk bagian daripada kajian ulumul Quran. Tentunya sebuah harapan dengan kehadiran kajian ini, ya, pengantar ulumul Quran ini, ya, membuat kita akan melek Al-Quran, juga kita berusaha nanti akan bisa bersahabat dengan kitab suci Al-Quran, karena sebuah jaminan, ya, bahwa yang setia setiap saat mendampingi kita dimanapun kita berada, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kitab suci Al-Quran. Kemanapun kita berada, Al-Quran selalu mengikuti kita. Tetapi berbeda dengan misalkan kecintaan seseorang, ya, suami terhadap istri, istri terhadap suaminya, kemudian orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, itu sangat terbatas. Tetapi bersahabat dengan Al-Quran adalah selamanya. Nah, ini sebuah pengantar buat kita semua agar kita bersemangat untuk mempelajari kitab suci Al-Quran dari sisi kajian ulumul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai pengantar ini, ya, menggugah hati kita, ya, agar kita terus berpikir dimanapun kita berada, siapapun kita, ya, tetapi nomor satu adalah mempelajari kitab suci Al-Quran, ya, baik dari sisi bacanya, sisi kandungannya, terlebih dari kacamata ulumul Quran, sehingga benar-benar hidup kita ini
bisa bersahabat dengan Quran ya, dan insya Allah kita mempunyai tentunya ketenangan jiwa kita. Kemudian kita juga tentu akan lebih fokus terhadap jalur hidup kita, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena melalui bimbingan Al-Quran ini begitu sangat jelas ya jalan yang harus ditempuh oleh kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat pengantar ulum Quran ini, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa RTV yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.